kawan Gen Z, balik lagi di Kamar Gen Z, where you can get cozy. Oke, hari ini, aku belum ngomong aja udah salting nih. Waduh, padahal. Aduh, gimana nih? Ini yang salting tuh saya. Iya. Oke. Ngeliat. Tadi dulu, belum. Oke. Bentar. Oke. Aduh, tuh kan teman-teman udah tahu ya. Jadi hari ini kawan Gen Z di Kamar Gen Z kita kedatangan CEO of Salting. That's why aku dari awal opening tuh kayak udah salting gimana gitu. Yuk langsung aja kita kenalan sama Khalil Gibran. Oke. Perkenalkan, nama aku Gibran. Mungkin bisa dipanggil Gibran di TikTok tuh CEO Salting kayak gitu. Oke. Tapi kali ini yang salting sih emang saya sih. Oh. Lihat mandi senyum kakaknya. Aduh. Jadi kalau agak-agak tremor karena salting ya. Ini baru mulai loh. Bener-bener CEO of Salting berarti. Halo Gibran, apa kabar? Baik, Salam baik. kenal sebelumnya, aku Ami. Kenal Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Alhamdulillah. Lagi Sekarang- sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk kuliah, terus syuting, ada iklan juga. Terus selanjutnya juga ada konten. Lebih seperti itu. Oke, aman. Nih guys, CEO of Salting kalian akhirnya datang sekarang ke Kamar Gen Z. Oke, Gibran, aku mau tahu dong gitu kan. Kamu nih kan melabeli diri kamu sebagai CEO of Salting ya. Iya. Nah, kira-kira kata-kata atau ide konten sih lebih tepatnya ide konten Salting itu tuh kamu tuh terinspirasi dari mana sih? Kayak kok tiba-tiba kepikiran gitu, oh aku mau bikin konten nih tentang Salting dan aku melabeli diriku sebagai CEO of Salting. Bisa sharing gak ke kawan-kawan Gen Z di rumah? Boleh. Jadi ibaratnya kenapa memilih konten itu ya? Iya. Terinspirasi dari mana? Mungkin yang pertama tuh di riset kali ya. Kalau misalkan di Indonesia ini yang saya lihat tuh kalau misalkan untuk bisa dikenal sama orang tuh harus secara entertain di film itu harus ada 3. Di entertain tuh genrenya ada horor, terus romantis sama komedi. Iya. Nah, kalau misalnya ditarik atas nih, kalau misalkan kita lihat yang horor film nih udah banyak banget pasti. Iya, Apalagi betul. sekarang tuh di November banyak banget film horor kan. Bener. Apalagi komedi. Iya. Cuman yang saya lihat di sini yang romantisnya nih saya lihat agak sedikit kurang banyak. Mungkin lebih unggulnya di sinetronnya. Iya, betul. Tapi yang saya lihat Setuju. nih, untuk ke arah platformnya belum kelihatan nih. Jadi dari situ saya mulai wah kayaknya sih ngambilnya kerana romantis nih, tepat nih. Nah, barulah di situ di mix kira-kira kalau misalkan dijadiin konten ini kayak gimana ya bentuknya. Akhirnya muncullah ide-ide inovasi bahwa kalau misalkan bikin konten tuh menuju ke arah ke romantis saltingnya itu. Oke. Nah, ini tuh awal munculnya kayak konten pertama yang kamu buat tuh emang langsung kayak yang sekarang udah beredar gitu ya. Oh, kayak oke. kayak tiba-tiba ketemu cewek di jalan terus kayak gitu. Itu tuh emang Iya. udah dari awalnya dikonsepin kayak gitu atau itu tuh baru gitu? Kayak awal kamu bikin konten tuh nggak kayak gitu? Iya, cuman agak panjang sih nih. Oh, nggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa, sharing aja, gak apa-apa kita dengerin kok. Justru ini Berarti aku penasaran awal gitu. mulanya kali ya? Iya, karena unik banget gitu konten-kontennya. Kalau teman-teman lihat di TikTok atau di Instagram itu tuh benar emang sama ya kayak Iya, sama-sama. apa template itu Warnanya. kayak gitu Nah, gitu. betul. Boleh ceritain dong. Awal mulanya tuh justru kontennya bukan konten romantis. Oke. Lebih ke arah konten action, lifestyle. Oh. Jadi awal tuh saya malah ada teman partner saya namanya tuh Dery Destoni. Dia itu konten creator juga tapi dia lebih ke arah warna kontennya itu lebih ke arah action, mengangkat sebuah mafia Peaky Blinders itu. Oke. Nah, saya tuh waktu itu bersama mereka tuh, sama dia. Dari situ, di saat itu saya belum ada konten salting ini. Iya, nah akhirnya saya buatlah sama dia, saya bikin akun juga. Cuman isinya itu lifestyle tentang kayak olahraga. Terus habis itu fashion lah ya. Nah, seiringnya waktu akun saya kena hack. Jadi agak
lika-liku agak lumayan. Iya iya. Apa awal susah mulanya sih, ya kayak kena Nah, hack gitu. kayak hack di followers kurang lebih di 300 ribuan. Nah cuma pas di awal itu di lifestyle itu sempat ada sih konten-konten salting tapi bukan ke arah pranknya. Oke. Waktu zaman Karen's Diner. Oke, Karen Nah, Ziner. saya kan sama teman-teman saya ini yang dibilangnya itu di sosial media tuh yang Peaky Blinders Indonesia lah. Iya. Ke Karen's Diner. Nah, di situ saya rame-ramean mencoba untuk, kan konsep Peaky Blinders ini mendinginkan ya. Iya. Cowok-cowok dingin lah ya. Iya. Warnanya. Ke Karen's Diner mencoba untuk dinginin si mbak-mbaknya yang marah-marah, galak kayak gitu. Nah, cuma di satu momen pada saat di sana ada gelas di situ jatuh. Oke. Nah, di samping mbaknya, di samping saya juga. Nah, gara-gara gelas itu jatuh, kena lah baju saya. Akhirnya di situ mbak-mbak si Karen's Diner itu, yang saya ingat dia membersihkan baju saya. Oh, jadi nggak galak ya? Iya, jadi di situ malah orang anggap persepsi itu malah jadi romantis. Romantis. Nah, cuma di situ saya langsung ambil peluang lah ya. Iya. Wah, ini kayaknya kalau misalkan ditarik jadi konten bisa nih. Jadi dari situ saya tambahin, saya ambil kelipannya, saya pasang sound romantis. Nah, di situ langsung view-nya tembus kurang lebih satu malam tuh berapa? 1-2 juta view. Wow, gila. Ini emang otak-otak konten creator ya. Bener-bener kayak itu kan gak sengaja kan. Betul, maksudku gak disetting kan. Kayak tiba-tiba keinget kepikiran gitu buat jadi ide konten. Semula itu konten-konten salty, romantis. Nah, pas di situ pas banget kena hack akunnya. Oke. Nah, setelah itu seling berapa bulan ya, 1-2 bulan lah, kan saya sempat berhenti dulu ya. Habis kena hack, habis itu saya baru masuk kuliah juga. Iya. Nah, di awal itu saya membuat sebuah konten di kampus saya. Ini kan dikenal kampus kayak Prilly, terus kampus-kampus bisa dibilang artis lah ya. Kampus influencer dan artis lah ya. Di situ saya langsung kepikiran, daripada saya kuliah doang nih. Iya. Nah, saya mencoba untuk memanfaatkan tempat kuliah ini tuh dengan baik. Contohnya tuh, wah ini kira-kira kalau misalkan gue konsepin mencoba gerbek atau enggak review kampus artis nih, kayak gimana nih hasilnya nih. Ya kan? Akhirnya saya ambil di situ. Cuman dari konten saya sebelumnya tentang salting, di situ saya ajak partner saya perempuan untuk ikut konten saya. Di situ ketika saya lagi bahasanya tuh lagi gerbek kampus itu, kampus artis judulnya ya. Nah, di situ selipin juga konten salting. Naik lift, ketemulah perempuan itu. Oh, ini benar-benar otak-otak konten creator ya kawan Gen Z. Dimasak-masak. Benar-benar kayak dicocok-cocokin dan ternyata emang cocok gitu dan banyak peminatnya. Nah, kira-kira gimana sih, kan kamu sempat terblow up tuh yang 1-2 juta views. Ya walaupun akun kamu juga sempat ke-hack ya. Nah, itu tuh respon dari teman-teman, respon dari keluarga tuh kayak gimana pas tahu kamu awal mulai itu konten salting itu viral? Oke, awal mulanya ya. Kalau dari keluarga tuh yang pertama pasti mereka, yang pertama orang tua sih. Pas ngeliat konten itu naik, konten salting-saltingnya itu di-sharein di grup-grup. Oh, oke, aku paham. Iya. Kalau misalnya orang tua kan gitu ya, kayak anak aku viral nih, terus di-share ke grup-grup keluarga. Terus Akhirnya di taruh-taruh, dipasang status juga kayak gitu kan. Kalau misalkan dari respon temen ya, kalau respon temen tuh lebih karena ditanya tuh, itu konten lu tuh lucu banget sih. Terus itu bener-bener salting banget. Gue lagi bete gini, lagi galau kayak gini, pas ngeliat konten lu tiba-tiba gue ngangkat tengah malam. Iya. Di situ tuh kayak wah ternyata bagus juga sih dari responnya. Positif lah. Berarti respon dari keluarga dan juga teman-teman terhadap konten kamu positif ya, dan mereka banyak yang terhibur. Oke, nah terus kan tadi kamu sempat mention tuh kayak ada sempat ke-hack lah atau apa, itu kan merupakan salah satu tantangan juga kan bagi para content creator apalagi yang baru mulai. Nah, kira-kira selain ke-hack nih akunnya, pernah gak sih Gibran gitu kayak ada
tantangan-tantangan kayak mikirin, duh ide apa lagi ya biar konten gue nih fresh gitu. Iya betul. Kira-kira ada gak sih? Sebenarnya iya itu PR terbesar content creator tuh itu. Iya sih. Kadang ya orang kan kan nganggep kan bahkan teman saya nanya sih, lu kalau misalkan di komen yang head dihujat tuh lu kena mental nggak sih? Nah di situ banyak orang nanya ke situ kan, padahal bukan itu sih utamanya. Justru gimana caranya nih kalau misalkan buat konten di hari Senin itu di hari Minggu selanjutnya harus ada lagi harus tetap ya cuma harus berbeda itu isinya. Nah caranya itu supaya tantangannya di situ ada di satu momen tuh saya pulang dari kuliah ya. Itu kan harusnya mungkin saya nongkrong sama teman saya, kalau enggak saya pulang lah ke rumah. Di situ saya ke tempat di mana ya? Kafe. Justru bukan di kafe. Mall. Di jalanan. Bundaran HI. Oh, oke. Bundaran HI sepanjang jalanan itu lah. Iya, yang di pinggiran Grand Indonesia lah ya. Situ. Saya minggir di situ, saya diem situ sambil ngeliatin orang-orang lewat segala macam. Mungkin di situ orang kayak orang depresi segala macam kan. Gitu kan. Cuman kan sebelumnya saya pun juga pernah sekolah acting kan, sekolah perfilman. Jadi justru untuk mendalami sebuah kreativitas tuh harus melihat wajah orang-orang. Iya, benar. Jadi kayak benar-benar mojok di pinggiran di kerumunan orang dan kamu kayak bukan nganalisis sih, kayak mungkin mempelajari gitu ya ekspresi orang-orang ya. Terus lebih ke arah ini nanti gue harus bikin apa lagi nih fasenya. Ya kan? Terus tiba-tiba tuh muncul aja tuh kalau misalkan konsepnya tuh harus bikin misalkan adegannya tuh yang pertama mungkin lempar benda. Nah ini justru bukan lempar benda lagi nih, ini malah ngejatuhin diri saya tapi karena suatu hal yang kaget. Iya. Di situ diinovasiin, wah ketemu dikembangin. Gitu. Itu nih emang agak aneh sih. Iya, tapi ke tempat kerumunan. Tapi emang otak-otaknya tuh benar-benar otak udang, enggak. Maksudnya otak-otak content creator. Kalau otak-otak udang enak dimakan. Ini benar-benar otak-otak content creator. Jadi benar-benar ini tuh bikin kontennya tuh enggak asal. Ngerti gak sih, kayak gue bikin konten yang sekali boom udah kayak kan banyak kan orang yang kayak gitu kan, kayak udah sekali viral udah, tapi kayak kamu tuh bener-bener dipikirin walaupun emang konsepnya tuh romance gitu, tapi ini bener-bener dipikirin matang-matang gitu ya kontennya. Oke, aku juga penasaran nih Gibran, kayak aku kan lihat kan konten-konten kamu kayak setelan kamu kan kayak gini nih, kayak kemeja, pakai vest, dasi, kayak rapih warna banget gitu. Warnanya warna coklat, warna earth tone. Kira-kira ada gak sih kayak di balik bukan cerita sih, kayak kenapa sih gitu kamu memilih setelan kayak gini? Apakah kayak emang personal branding kamu tuh kayak gimana sih dengan style kamu yang kayak gini? Iya, alasannya. Alasan pakai kostum kayak gini. Boleh dong di-share ke kawan-kawan Gen Z di rumah. Yang saya tahu ya, kalau kan saya kan bergerakan lebih ke arah sosial media, TikTok sama Instagram. Nah, yang saya lihat nih di Instagram sama TikTok nih bisa dibilang rata-rata influencer atau kreator-kreator di TikTok tuh bisa dibilang kalau misalkan mereka anggap saja videonya tuh viral di minggu pertama nih, viewnya tembus sampai 30 sampai 50 juta view. Itu viral tuh. Tapi di minggu selanjutnya, di minggu depan itu pasti hilang. Pasti, betul. Karena kan sistemnya kalau TikTok tuh dia scroll ya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan ngeliat konten pertama, di scroll konten kedua, yang pertamanya ini bakal lupa. Hilang, bakal lupa. Nah, cara meng-counter itu, gimana caranya? Saya langsung pikir, apa ya? Nah, pas banget saya awal banget yang konten sama teman saya, outfit saya kayak gini. Teman-teman saya hampir semua yang awal itu pada berubah semua outfitnya tuh. Warnanya, bentuknya. Nah, saya coba untuk tahan outfit ini supaya menjaga brandingannya beda sama si kreator-kreator lain. Akhirnya masuk loh di situ counternya. Kalau misalkan buat nginget kalau misalkan orang scroll TikTok ini apa ya, gimana ya bahasanya? Kalau misalkan kayak mungkin biar ketanam gitu ya. Iya, jadi ada satu momen tuh gini. Kalau misalkan saya nih di jalan di tempat umum nih pakai outfit normal. Itu mungkin hampir 80-90% orang mungkin nggak ngeh sama saya. Tapi secara agak lucu juga kalau misalnya pakai outfit kayak gini, lagi ngonten jalan, orang tuh ada ngeh. Ngerti. Bahasanya tuh kalau misalkan orang lihat konten saya, yang dilihat pun nggak cuman isinya, tapi visualnya. Iya, visualnya, the way you dress kan.
Jadi masuk ke branding. Aku ngerti. Jadi kayak kamu kan di konten kayak gitu. Jadi once kamu keluar tuh orang-orang ada yang recognize kamu gitu kan. Kayak, oh ini dia nih Gibran yang ada di konten-konten salting, dia nih CEO of salting. Paham. Jadi untuk meng-counter yang influence bahwa kreator di TikTok tuh gampang dikenal, di-scroll, kalau misalnya di-scroll tuh bakal lupa. Nah, secara counternya tuh saya coba manfaatin dari outfit ini supaya bisa keinget lah. Untuk strateginya gitu. Iya. Bener-bener CEO kan kayak gini gak sih setelannya gitu loh, stylenya. Kamu bisa ceritain juga gak sih ke aku dan juga kawan-kawan Gen Z di rumah, apa sih yang membuat diri kamu tuh beda gitu dari content creator lainnya? Beda ya? Kayak kan pasti, ada gak sih yang lain tuh yang bikin konten-konten salting ini? Karena mostly aku lihat tuh baru kamu doang gitu yang muncul di FYP aku. Kalau orang-orang tuh paling kayak tanya-tanya kayak berapa harga outfit lo gitu-gitu lo, atau skincare lo kayak gitu. Kira-kira apa sih yang bikin beda gitu? Mungkin cara membuat beda dari yang lain tuh yang pertama pastinya harus kenalin diri sendiri, terus bangga sama diri sendiri, bersyukur sih yang utamanya. Jadi ketika kita paham sama diri kita, terus sama bangga nih dengan kelebihan kita, terus bersyukur juga apa nih kekurangan kita. Nah di situ timbulnya tuh sebuah kreativitas, inovasi lah. Kalau misalkan gue nih dengan cara kekurangan gue kayak gini, bukan berarti gue nggak bisa nih. Nah, gue punya kelebihan juga nih kayak gini nih. Oke, kita manfaatin nih. Nah, pas banget di momen saya emang lahir di entertainment sebelumnya. Nah, saya mix dengan konten saya. Dan saya pun juga bisa dibilang sebelum saya kuliah kan saya sekolah di SMK perfilman ya. Nah, di situ kan saya ibaratnya punya basicnya lah ya. Nah, di situ paham tuh. Wah, gue punya caranya nih, alatnya nih. Nah, kan skillnya. Tapi di satu momen juga ada peluang nih. Di wadahnya ini dapat di entertainment. Nah, di situ kalau misalkan kita nggak ambil peluangnya, itu nggak akan dapat. Nah, disitulah saya mencoba untuk ngambil peluang ini. Setelah itu cara membedakannya gimana ya? Bahasanya tuh balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat orang nih di sosial media ya, itu kan bisa dibilang kalau konten salting yang saya lihat tuh nggak cuma saya doang. Pasti kan ada orang-orang lain. Terus yang saya lihat tuh ada konten creator lain. Cuman di situ balik lagi tuh yang saya lihat, yang saya riset, orang-orang ini tuh kalau misalkan bikin prank kok sama terus. Nah, balik lagi kalau misalkan dengan cara outfit saya ini meng-counter pikiran itu supaya keinget lah. Cara membedakannya kayak gitu. Iya udah, cara ngebedainnya benar-benar dari visualnya ya. Dari kayak nih si Gibran tuh yang ini gitu loh, kayak karena konten saltingnya tuh ya kalau kamu pakai baju ini tuh ya udah itu tuh konten gue gitu. Karena kalau misalkan kita achieve buat yang paling tampan, yang paling ganteng, itu banyak orang luar sana. Yang paling tinggi banyak juga, yang paling pintar banyak juga. Jadi saya manfaatin gimana caranya itu gak untuk nge-achieve ke arah situ, tapi gimana caranya saya harus coba untuk beda dari yang lain. Nah aku juga kan stalking juga kan kayak Instagram kamu, terus kayak kamu tuh sempat ikut-ikut iklan gitu ya. Iklan, itu tuh awalnya kamu tuh casting kah atau emang ada yang ngajak atau gimana? Yang pertama itu justru adik saya. Yang ikut casting iklan. Saya cuma nemenin doang. Pas saya nemenin tiba-tiba ada sutradara di situ ngelihat saya, langsung dibilang sama orang itu, casting di sini ya kan. Terus dia bilang, enggak, saya cuma nemenin adik saya. Cuman nganterin doang awalnya. Kan. Terus dia bilang, ya udah ikut aja sekalian. Jadi ditawarinnya on the spot ya? Iya. Disitulah saya ikut casting. Justru pas casting itu yang lolos bukan adik saya. Malah kamu. Interesting. Tapi adik kamu nggak ngambek kan? Nggak kan? Berarti kalau misalnya awal ikut dunia komersil, iklan gitu tuh karena emang kamu gara-gara nganterin adik kamu. Iya, dari situlah. Dari situ berarti mulai banyak tuh tawaran job-job buat iklan. Berarti kamu ikut iklan tuh, maksudnya terjun di dunia komersil tuh udah berapa lama?
Kalau dunia iklan tuh justru lebih dulu dunia iklan. Oh, duluan iklan daripada konten. Ya, Oh. Kalau iklan tuh sebelum pas Covid. Oke, berarti Ya, udah lama banget ya. Pas 2019 2020. Wah, udah 6 tahunan lebih, Ya, 5 6 tahunan lah ya. Oke, terus kan kamu juga kuliah nih Gibran. Itu gimana sih cara bagi waktunya kayak kuliah, terus juga bikin konten, Iya. terus juga masih jadi bintang iklan kan, Ya. gitu. Itu kira-kira cara ngebagi waktunya tuh gimana sih? Cara ngebagi waktunya tuh nge-push diri sebenarnya. Oh, oke, nge-push. Bahasanya sih maksa ya. Kayak gue harus bisa gitu. Karena faktanya tuh kalau misalkan lagi kuliah nih, misalkan anggap saja pulang kuliah lagi di sore hari. Iya. Nah, ketika di sore hari itu lagi ada tawaran iklan kan, kalau iklan itu kan nggak bisa ditakar waktunya. Kalau ngonten kan biasanya kalau ngonten tuh saya ngambilnya dominannya di hari-hari weekend. Oke. Sabtu, Minggu. Kalau misalkan di iklannya itu misalkan lagi pulang kuliah di sore hari, langsung tuh dari sore hari langsung berangkat ke tempat iklannya. Untuk casting, workshop, setelah itu di besok harinya kalau misalkan bentrok banget sama waktu iklannya, waktu Shooting kuliah sama syuting ya, itu mau nggak mau ada yang harus dikalahin. Oh, oke. Gitu. Itu udah cara terakhir. Cara terakhir ya buat apa namanya? Yaudah biar beres gitu, biar semuanya juga kena. Nah, ya betul. Oke, keren. Sejauh ini kalau untuk syuting tuh masih bisa di handle lah ya. Nego-nego lah untuk nego-nego, waktunya. Iya. Pada saat syuting tuh bisa kan dibikin weekend. Weekend, iya. Oke. Aduh, karena berhubung ada CEO salting di sini ya. Aku belum mulai aja udah salting. Aku mau. Saya pun juga salting nih tadi ngeliat. Tuh kan emang bener. Emang bener jangan ketemu Gibran ya guys. Nanti kalian dibikin salting. Boleh gak sih kayak aku ya kamu tuh kalau bikin konten tuh emang spontan aja atau emang sebelumnya tuh kayak ada concern. Gitu ada briefingnya kan? Ya, Aduh boleh mau coba kayak brief aku dong gitu. Tapi kalau untuk konten sih sejauh ini nggak brief tau. Serius? Spontan, iya. Spontan aja. Jadi itu gini, misalkan lagi ada orang nih, nah kita langsung spontan, kita tag. Kalau semisalnya hasil bagus, udah. Kalau misalnya emang kurang bagus kita testa dulu. Kalau itu konten. Oke. Nah, barulah kita ajak, kita kalau mau bikin konten mau nggak kayak gini kayak gini nih. Boleh dong trial ke aku. Mau di tes boleh. Coba kayak kan konten creator kan, kita lihat nih bener nggak dia bisa nggak nih bikin konten secara spontan gitu. Oke. Berarti gue takut. Gitu ya. Ada tisu gak ya? Tisu. Di tas aku ada Caroline. Oh maaf, agak sedikit rapi. Oke, ini Olin guys. Hai guys. Dia lagi day off. Ini tisunya. Aku bisa bikin tisu ini jadi salting nih. Tapi nggak bisa cara nih. Coba nih. Aku bisa, tapi ini bisa dibilang juga ada sulap-sulap magicnya sih. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan magicnya ini tuh baru pertama kali juga sih ada dengan konsep salting tapi sambil magicin. Oke. Kayak gitu. Jadi kita lihat ya. Bikin tisu ini nih. Kalau misalkan kamu genggam, kan kakaknya genggam, nanti nih tisu ini nih bisa mengeluarkan sebuah aroma. Serius? Ya, kakak suka apa? Suka aromanya. Iya. Aku suka bunga mawar. Oh, kalau aku suka kakak. Tapi bukan itu. Bukan. Ini belum mulai. Ini belum mulai. Tadi apa tadi Kak? Apa? Aroma apa? Bunga mawar. Bunga mawar. Oke. Iya. Ini kalau misalnya kakak genggam ini bisa beraroma bunga mawar. Oke. Percaya nggak? Nggak dong. Enggak. Coba digenggam dulu. Coba. Oke. Genggam dulu. Hitungan ketiga kali 1, 2, 3. Nah, coba kakak buka. Coba aku ambil ya. Iya. Nah, coba kakak cium bau nggak? Enggak ya? Enggak. Coba. Aduh. Saya salting dulu. Abis sok. Waduh. Konten ya guys. Aduh. Sumpah gak expect demi Tuhan. Lagi. Waduh, lagi.
Kok nagih sih Kak? Aduh. Oke, hati-hati ya teman-teman kalau ketemu Gibran di jalan. Tidak cocok untuk yang mudah baper ya teman-teman ya. Tidak cocok untuk yang mudah baper. Aduh. Tidak cocok. Oke. Wah, aku biasanya ngelihat doang lo Gibran konten kamu. Sekarang aku jadi korbannya. Korban CEO of salting. Oke. Tadi gue masih salting sih. Aduh. Tapi tenang. Aku juga bisa mentakar bahwa ini mungkin kelebihan aku dari orang tua aku kali ya. Jadi aku bisa melihat sesuatu yang di luar kontrol manusia. Oke. Ya. Jadi aku bisa lihat orang nih. Iya. Itu di belakangnya tuh ada sesuatu apa gitu. Oh ya? Ya coba Kakak lihat di belakang deh. Oke. Kenapa tuh? Oke. Ada apa tuh? tuh? Analisa saya ini mungkin baru pertama kali ya. Saya menganalisa lah. Oke. Kalau misalkan ternyata bidadari itu ada yang ada sayapnya gitu. Ada gitu. Kan yang saya tahu sejauh ini tuh bidadari kan ada apa ya? Iya. Warna putih kayak gitu. Udah. Ini jangan dilanjutin ya Kak, ntar asma gue kamu. Oke, berarti bener konten-konten yang ada di Instagram tuh ternyata gini ya kalau nggak di briefing sama kamunya. Iya. Ternyata dia bener-bener bisa gitu loh, secara spontan kayak ada aja gitu. Udah stop ya, jangan seru-seru lagi ya. Udah ya. Oke. Anyway. Oke. Thank you Gibran sudah bikin aku salting 2 kali. Aku mau dong kayak kamu kasih pesan-pesan nih ke kawan-kawan Gen Z di rumah kayak gimana nih buat kawan-kawan yang emang mau mulai bikin konten terus juga kayak mau mulai personal branding. Kira-kira kamu bisa nggak sih kasih tips atau gak pesan-pesannya gitu ke mereka? Aduh tadi aku masih agak Oke, boleh sharing ke teman-teman di rumah. Oke. Mungkin ini nggak tahu tips atau nggak tahu saran apa ya, intinya yang saya tahu mungkin bisa dipakai sharing kali ya. Iya, sharing. Ya. Jadi untuk Gen Z yang ingin mulai untuk sebuah konten ya, itu kalau misalnya kita bikin konten aja itu gampang banget mudah untuk viral. Misalkan betul. Kita untuk bikin konten teriak-teriak di tengah jalan atau bikin masalah di tengah jalan itu pasti viral, bahkan masuk berita bisa gitu. Iya. Gampang. Tapi gimana caranya kita bikin konten itu yang bermanfaat terus bisa positif di mata orang. Betul. Caranya itu ada caranya. Jadi kalau misalkan kalian bikin konten harus tahu nih konten itu punya value dan kita harus tahu target itu kemana. Betul. Jadi harus dipahamin isi kontennya, targetnya untuk siapa, terus apakah konten itu bervalue atau tidak. Kalau misalkan udah mencakup 3 ini termasuk berarti kemungkinan besar kalian sudah membuat sebuah konten yang bermanfaat. Dicatat tuh kawan-kawan Gen Z di rumah yang emang kalian mau mulai bikin konten atau bahkan yang udah pernah bikin konten tapi ternyata nggak viral, itu tuh kalian berarti harus tahu gitu. Ya, bahasanya tuh kalau untuk ke viral atau tidaknya kita berdahnya di bagaimana cara bikin kontennya. Tuh. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan viral doang tanpa adanya value kan kurang lah ya. Iya, kurang jadi lah ya. harus di mix gimana caranya tuh maksimal. Oke. That's all kawan Gen Z dari aku dan CEO of Salting Gibran. And thank you so much for your time. Kayak makasih udah mau sharing, mau gombalin aku. Nggak gombal sih, lebih ke bikin salting dengan sulap-sulap imutnya itu. Itu bukan gombal, tapi emang real. Aduh, udah. Udah Gibran, stop. Ini panjang nih, ntar bisa 2 jam podcastnya. Oke, so that's all. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini dan juga jangan lupa follow dan cek kontennya Gibran di mana? Di TikTok atau di Instagram gitu. Judulnya? Username-nya apa? Username-nya buka aja Gibran CEO Salting. Nah, kalian cari aja tuh CEO of Salting udah appear paling atas, iya kan? CEO-nya juga udah paling tahu siapa sih CEO of Salting itu, gitu kan? Oke, that's all from us. Thank you kawan Gen Z. See you on the next video. Dadah.